مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama kita melaksanakan ibadah saum telah terlaksana dengan baik. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum kita yang kita laksanakan hari ini dan juga ibadah-ibadah yang lain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat dan waktu bisa dipergunakan untuk ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan." Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini adalah sebagai tempat untuk beribadah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah bisa dilakukan dimanapun, dalam situasi dan keadaan yang bagaimanapun. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri bahwa ada waktu-waktu istimewa, tempat-tempat istimewa yang Allah jadikan sebagai tempat dan waktu yang lebih istimewa dibandingkan dengan tempat dan waktu yang lain. Satu contoh misalnya, tempat yang Allah istimewakan. Ketika kaum muslimin beribadah di tempat itu, maka kaum muslimin akan mendapatkan banyak pahala. Misalnya kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-masjid al-haram, wal masjid al-rasul, wal masjid al-aqsa. Ternyata hadirin, meskipun bumi ini adalah tempat untuk bersujud, tempat untuk kaum muslimin melakukan ibadah, tapi ternyata faktanya ada tempat-tempat yang lebih istimewa. Di antaranya Rasulullah SAW sebutkan yang pertama, yaitu Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dan kemudian yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ketika kita beribadah di masjid-masjid tersebut, maka tentu Allah akan berikan pahala yang lebih daripada di tempat-tempat yang lain. Nah, begitu pula dengan waktu, hadirin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada waktu-waktu yang lebih istimewa dibandingkan dengan waktu yang lain yang bisa kita pergunakan untuk melakukan ibadah di dalamnya. Siang hari yang paling baik itu adalah wukuf di Arafah. Hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Dan malam yang paling baik itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan 10 hari yang paling baik itu adalah 10 hari di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan tentu bulan yang paling baik itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran,
Dan di bulan Ramadan tersebut yang jumlahnya 29 atau 30 hari, itu ternyata ada hari yang lebih istimewa lagi, ada waktu yang lebih istimewa lagi, yaitu di 10 hari yang terakhir. Dan ternyata di 10 hari yang terakhir itu ternyata ada lagi yang lebih istimewa, yakni di 5 hari terakhir di malam-malam ganjil. Dan di malam ganjil yang terdapat di dalamnya malam Lailatul Qadar, itu ternyata ada waktu yang lebih istimewa di sepanjang malamnya, yakni di sepertiga yang terakhir. Namun hadirin sekalian, jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata meskipun bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya, kemudian hari demi harinya adalah lebih istimewa daripada detik, menit, jam, hari yang lain, tapi ternyata banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Kata Nabi, ada 2 nikmat yang seringkali manusia itu lalai, yaitu yang pertama adalah nikmat sehat, kemudian yang kedua adalah nikmatnya waktu luang. Oleh karena itu, mari sama-sama ya kita betul-betul manfaatkan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal-amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa kembali mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tidak hanya awal yang baik, pertengahan yang baik, dan kita juga berharap nanti akhir juga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan berbagai macam amal-amal ibadah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.